Silakan Ibu Vina merekam. Siap Bu. Ya. Izin share screen. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Selamat pagi, Om Swastiastu, Om Aligram Astronomo Sidam. Yang terhormat Bapak Rukman Esos MSI sebagai penguji, Ibu Putu Dewi sebagai coach, Bapak Misbah selaku mentor, dan Ibu Endang sebagai evaluator. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Meningkatkan Kepatuhan Perawat dalam Pengisian Format Asesmen Awal Keperawatan melalui sosialisasi tentang SPO, cara pengisian format asesmen awal keperawatan awal pasien di ruangan IGD. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vina Carolina Sutiasari AMDK, bekerja di RSUD Pratama Mautong di ruangan IGD, jabatan sebagai perawat terampil. Latar belakang, salah satu standar pelayanan di rumah sakit di bidang informasi adalah rekam medis. Rekam medis adalah bagian terpenting dalam pelayanan pasien serta dapat menggambarkan mutu pelayanan yang diberikan. Rekam medis yang berkualitas baik adalah rekam medis yang terisi dengan lengkap. Asesmen awal pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap, sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien dan untuk memulai proses pelayanan. Salah satu format rekam medis yang paling banyak tidak lengkap pengisiannya adalah format asesmen awal keperawatan di ruangan IGD RSUD Pratama Mautong. Selama saya bekerja di ruangan IGD, saya mendapatkan beberapa isu, kemudian isu-isu yang saya dapatkan, saya identifikasi menggunakan metode APKL untuk mengetahui apakah isu-isu yang saya dapatkan tersebut layak atau memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Kemudian dari metode APKL, untuk menentukan isu utama, saya menggunakan metode USG untuk menetapkan isu utama. Dari metode USG dan APKL, saya mendapatkan isu kurangnya kepatuhan perawat dalam pengisian format asesmen awal keperawatan di ruangan IGD RSUD Pratama Mautong. Penyebab-penyebab dari isu yang saya angkat dengan menggunakan teknik mind mapping, saya mendapatkan 4 penyebab isu. Yang pertama yaitu kurangnya motivasi perawat untuk mengisi format asesmen awal keperawatan. Yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan perawat tentang cara pengisian format asesmen awal keperawatan. Yang ketiga yaitu belum adanya sosialisasi SPO, cara pengisian asesmen awal keperawatan. Yang terakhir yaitu kurangnya perhatian dari sesama perawat untuk saling mengingatkan dalam pengisian format asesmen awal keperawatan. Dampak dari kurangnya kelengkapan asesmen awal pasien yang menyebabkan sulitnya untuk mencari data dan informasi mengenai riwayat penyakit yang diderita oleh pasien sebelumnya. Pelayanan kesehatan yang diberikan membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga pelayanan yang diberikan menjadi tidak optimal. Adapun gagasan dari pemecahan isu yaitu meningkatkan kepatuhan perawat dalam pengisian format asesmen awal keperawatan melalui sosialisasi tentang SPO, cara pengisian format asesmen awal pasien. Ada beberapa kegiatan yang akan saya lakukan. Kegiatan yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan atau aktualisasi, di mana kegiatan ini berkaitan dengan peran dan kedudukan ASN yaitu whole of government, di mana dalam mempersiapkan pelaksanaan aktualisasi ini saya berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, yaitu pertama mentor, yang kedua kepala ruangan rekam medik, kemudian yang terakhir yaitu kepala ruangan IGD. Kemudian persiapan kedua yaitu kegiatan kedua yaitu persiapan kegiatan sosialisasi, di mana hubungannya dengan peran dan kedudukan ASN yaitu pelayanan publik kejelasan, di mana dalam persiapan kegiatan ini saya mempersiapkan materi yang saya siapkan harus jelas, kemudian sesuai dengan SPO yang berlaku di rumah sakit. Kemudian berhubungan dengan manajemen ASN, di mana saya membuat dan membagikan surat undangan
secara adil tanpa membeda-bedakan dan memberikan surat undangan kepada seluruh teman-teman yang bekerja di rumah sakit tanpa membeda-bedakan. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu pelaksanaan sosialisasi, di mana pelaksanaan sosialisasi ini berhubungan dengan peran dan kedudukan ASN. Yang pertama yaitu pelayanan publik kompetensi. Diharapkan dengan adanya sosialisasi yang saya lakukan, kompetensi dan pengetahuan dari perawat tentang mengisi lembar asesmen awal pasien dapat meningkat. Kemudian berhubungan dengan manajemen ASN, kejelasan di mana dalam melakukan sosialisasi, materi yang saya berikan atau materi yang saya sosialisasikan dan sampaikan harus jelas, kemudian sehingga peserta yang mendengar dapat memahami maksud dan tujuan dari penyampaian materi yang saya berikan. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi, di mana keterkaitannya yaitu dengan peran dan kedudukan ASN. Yang pertama, pelayanan publik efektif dan efisien, di mana dengan melakukan evaluasi saya dapat mengetahui keefektifan dari sosialisasi yang telah saya berikan. Kemudian manajemen ASN kejelasan, di mana dalam melakukan penilaian kelengkapan asesmen awal pasien, saya dapat mengetahui tingkat keberhasilan dari sosialisasi yang telah saya lakukan. Kemudian adapun tahapan kegiatan dari persiapan pelaksanaan rancangan aktualisasi, yang pertama yaitu koordinasi dengan mentor. Adapun saat melakukan koordinasi dengan mentor, nilai-nilai dasar PNS yang akan saya aktualisasikan, yang pertama akuntabilitas kejelasan target, transparan, nasionalisme kerakyatan, etika publik, sopan, bersikap hormat dan terbuka, komitmen mutu efektif, efisien, dan anti korupsi, mandiri, di mana dalam berkoordinasi dengan mentor, saya menjelaskan maksud dan tujuan yang akan saya lakukan, bersikap sopan, hormat, terbuka terhadap masukan dan saran. Tahap kegiatan yang kedua yaitu koordinasi dengan kepala ruangan rekam medik, di mana nilai-nilai dasar PNS yang saya akan aktualisasikan yaitu akuntabilitas kejelasan target, transparan, nasionalisme kerakyatan, etika publik, sopan, bersikap hormat dan terbuka, komitmen mutu efektif dan efisien, dan anti korupsi mandiri, di mana saat berkoordinasi dengan kepala ruangan rekam medis, saya bersikap sopan, terbuka, hormat dalam menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan yang akan saya lakukan, dan terbuka atas masukan dan saran yang diberikan. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu koordinasi dengan kepala ruangan IGD, di mana nilai-nilai dasar PNS yang saya akan aktualisasikan, yang pertama yaitu akuntabilitas, kejelasan target dan transparan, yang kedua nasionalisme kerakyatan, yang ketiga etika publik, sopan, bersikap hormat dan terbuka, yang keempat komitmen mutu efektif dan efisien, dan yang terakhir anti korupsi yaitu mandiri, di mana dengan berkoordinasi dengan kepala ruangan saya menyampaikan maksud dan tujuan dengan hormat, sopan santun, dan meminta saran dan masukan atas kegiatan yang akan saya lakukan. Kemudian persiapan kegiatan yang kedua yaitu persiapan kegiatan sosialisasi. Adapun tahapannya yaitu yang pertama membuat materi sosialisasi, di mana nilai-nilai dasar PNS yang akan saya aktualisasikan yaitu akuntabilitas kejelasan dan tanggung jawab, nasionalisme persatuan, komitmen mutu efektif, efisien dan berorientasi mutu, anti korupsi, kerja keras, dan mandiri. Di mana dalam membuat materi sosialisasi ini, materi-materi yang saya persiapkan harus jelas dan sesuai dengan SOP yang berlaku di rumah sakit. Kemudian tahapan yang kedua yaitu membuat dan membagikan surat undangan, di mana nilai-nilai dasar PNS yang akan saya aktualisasikan yaitu yang pertama akuntabilitas, kejelasan target dan tanggung jawab, yang kedua nasionalisme, kerakyatan dan keadilan, yang ketiga etika publik, sopan, hormat, tidak diskriminatif dan adil, yang keempat komitmen mutu efektif, dan yang terakhir anti korupsi, kerja keras dan mandiri. Di mana dalam membagikan dan surat undangan ini peserta dapat mengetahui tujuan dari adanya sosialisasi. Kemudian saya memberikan undangan kepada seluruh perawat yang bertugas di IGD tanpa membeda-bedakan. Tahapan yang ketiga yaitu membuat daftar hadir peserta sosialisasi, di mana nilai-nilai dasar PNS yang akan saya
aktualisasikan, yaitu yang pertama akuntabilitas kejelasan target, yang kedua komitmen mutu efektif, yang ketiga anti korupsi kerja keras dan mandiri, di mana dalam membuat daftar hadir dapat mengetahui jumlah peserta yang akan hadir dalam kegiatan sosialisasi yang akan saya lakukan. Kemudian pelaksanaan sosialisasi, adapun tahapan kegiatannya yang pertama yaitu membagikan daftar hadir dan materi penyuluhan. Nilai-nilai dasar PNS yang akan saya aktualisasikan yang pertama yaitu akuntabilitas, kejelasan target dan tanggung jawab. Yang kedua etika publik, sopan, tidak diskriminatif dan adil. Yang ketiga komitmen mutu, efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah anti korupsi yaitu mandiri, di mana saya membagikan daftar hadir dan materi penyuluhan secara langsung kepada para peserta yang hadir dalam sosialisasi tanpa membeda-bedakan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu penyampaian materi sosialisasi, di mana nilai-nilai dasar nilai-nilai dasar ASN yang akan saya aktualisasikan yaitu yang pertama akuntabilitas, kejelasan target dan tanggung jawab, yang kedua nasionalisme, ketuhanan dan persatuan, yang ketiga etika publik, sopan dan transparan, komitmen mutu efektif, efisien dan berorientasi mutu, dan yang terakhir adalah anti korupsi, peduli, sederhana dan mandiri. Di mana dalam penyampaian materi sosialisasi sebelum melakukan kegiatan senantiasa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menyampaikan sosialisasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan efektif dalam menggunakan waktu sehingga peserta yang mengikuti sosialisasi tidak merasa bosan akan materi yang akan saya sampaikan. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu melakukan tanya jawab atau umpan balik, di mana nilai-nilai dasar PNS yang saya akan aktualisasikan yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, integritas dan konsisten, nasionalisme, kemanusiaan, persatuan dan keadilan, etika publik jujur, terbuka, tulus, sopan, hormat, transparansi, tidak diskriminatif dan adil. Kemudian yang terakhir yaitu anti korupsi, peduli. Di mana dalam melakukan umpan balik, saya bertanggung jawab untuk memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada para peserta untuk memberi ulasan atau memberi penjelasan kembali terhadap apa yang telah saya sampaikan agar para peserta dapat lebih memahami apa yang telah disampaikan. Kemudian kegiatan terakhir yang akan saya lakukan yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama membuat daftar penilaian pengisian asesmen awal keperawatan sesuai dengan SPO, di mana nilai-nilai PNS yang akan saya aktualisasikan yang pertama yaitu akuntabilitas, kejelasan dan tanggung jawab. Yang kedua komitmen mutu, efektif, efisien dan berorientasi mutu. Dan yang terakhir yaitu anti korupsi, kerja keras dan mandiri, di mana dalam membuat daftar hadir saya dapat mengetahui untuk melakukan penilaian pengisian asesmen awal apakah sesuai dengan SPO yang telah saya sosialisasikan sebelumnya atau tidak. Kemudian tahapan yang kedua yaitu melakukan penilaian pengisian asesmen awal keperawatan sesuai dengan SPO. Nilai-nilai PNS yang akan saya aktualisasikan yang pertama yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, konsisten. Yang kedua etika publik, jujur, tulus dan transparan. Yang ketiga komitmen efektif. Yang keempat yaitu anti korupsi dan kerja keras, di mana dalam melakukan penilaian asesmen awal keperawatan ini bertujuan untuk apakah sosialisasi yang telah saya lakukan dapat berhasil sesuai dengan tujuan dari kegiatan yang saya lakukan. Kemudian tahapan terakhir yaitu membuat laporan penilaian kelengkapan pengisian asesmen awal keperawatan, di mana nilai-nilai yang akan saya aktualisasikan yang pertama yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, yang kedua etika publik, jujur, tulus dan transparan, yang ketiga komitmen mutu efektif, dan yang terakhir anti korupsi, mandiri dan kerja keras, di mana dalam membuat laporan saya taat bekerja keras untuk terhindar dari kesalahan-kesalahan penulisan dalam laporan, kemudian membuat laporan secara jujur dan transparan sesuai dengan yang saya dapatkan. Untuk jadwal kegiatan saya
Kegiatan yang pertama akan saya lakukan di minggu pertama, kemudian persiapan kegiatan sosialisasi saya lakukan di minggu kedua, kegiatan yang ketiga yaitu pelaksanaan sosialisasi saya akan lakukan di minggu kedua, dan kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi saya akan adakan setiap minggu mulai dari minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Baiklah, dan pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke host. Terima kasih. Terima kasih, Abe. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Vina yang sudah memaparkan rancangan aktualisasinya. Abe, selanjutnya kami silakan kepada Bapak Mentor untuk memberikan gambaran dukungan atas pelaksanaan aktualisasi di 1 bulan ke depan pada unit kerja Bapak. Abe, Pak, kami silahkan. Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ibu Kos, Ibu Putu Dewi, kemudian Bapak Penguji, Bapak Rukman, kemudian host yang kami hormati Ibu Undang. Jadi beberapa masalah tentu ada terjadi di dalam ruangan dengan adanya beberapa masalah-masalah yang disampaikan. Kemudian kami langsung setujui dengan adanya pengisian asesmen awal keperawatan ini. Kami sangat setuju karena ini berdampak langsung kepada mutu pelayanan rumah sakit, karena rumah sakit ini bicaranya hanya mutu pelayanan intinya. Jadi kegiatan ini sangat kami dukung tentunya, karena ini sangat penting karena dari awal rumah sakit setelah akreditasi semua ini sudah ada aturan mainnya. Jadi kita sudah komitmen, kita sudah bikin SOP untuk semua kegiatan atau pengisian format yang ada di rumah sakit itu harus diisi dengan baik, karena itu merupakan rekod dari pasien itu sendiri. Memang muncul masalah dari beberapa seperti yang disampaikan tadi, karena ada beberapa, tentu tidak semua, ada beberapa yang kurang tepat pengisiannya, dalam artian mungkin waktunya mereka mengisi itu lebih menunda gitu. Jadi yang saya lihat seperti itu. Jadi tidak semuanya, tapi kadang-kadang itu tergantung dari petugas itu sendiri. Ada yang suka menunda, nanti pengisiannya agak di akhir, padahal itu harusnya dari awal sudah diisi. Nah, seperti itu. Kemudian juga adanya beberapa petugas baru yang kami rekrut kemarin sehingga belum begitu paham. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan membantu manajemen secara langsung untuk peningkatan mutu dan sebagai tanggung jawab ASN di ruangannya untuk bisa menggali masalah-masalah yang ada dan ikut serta dalam baik secara fisik maupun mental untuk kemajuan rumah sakit. Dari apa yang kemarin disampaikan kepada kami sebagai mentor untuk tahapan-tahapan kegiatan, kami sudah banyak memberikan saran. Tentunya kami sangat mendukung secara internal dalam arti fasilitasi untuk sosialisasi. Kami koordinasi dari kepala-kepala seksi perawatan, juga kepala perawatan di masing-masing unit, bisa di IGD, unit gawat darurat, dan bisa di unit perawatan atau kebidanan, sehingga semua nanti bisa berjalan dengan baik. Itu kami sangat mendukung. Tentunya kami berharap banyak arahan dari Bapak Penguji nanti untuk menambahkan kegiatan bisa disempurnakan sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik tentunya, karena intinya bukan hanya satu kegiatan tapi isinya bisa bermanfaat di rumah sakit tentunya. Saya rasa itu yang hanya bisa saya sampaikan kepada Ibu Kos, Bapak Penguji, dan Ibu Host. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Mentor yang telah memberikan dukungannya kepada
adik kita Vina. Tabe, selanjutnya kami silahkan kepada Bapak penguji untuk memberikan saran serta tanggapan demi keberlangsungan aktualisasi selama 1 bulan di unit kerja. Tabe Pak, kami silahkan. Maaf Pak, mohon izin, belum di-unmute Pak. Oh ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih untuk Ibu Niputu Dewi dan atas kesempatan ini, dan kemudian untuk Pak Mentor yang kami hormati serta peserta Latsar Bu Vina Carolina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu Vina. Ya Pak. Ya, saya sangat mengapresiasi paparan Ibu kali ini karena begitu detail, begitu jelas, dan saya tidak melihat banyak kekurangan, tapi kita coba saja ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perbaiki. Bu Vina, Iya Pak. saya tanya dulu, nilai-nilai dasar yang betul itu nilai-nilai dasar ASN atau nilai-nilai dasar PNS? Nilai-nilai dasar PNS Pak. Ya, jadi saya ingin Ibu konsisten dengan itu ya, Iya Pak. karena di beberapa tulisan masih ada ya campur baur ya, Ya. ada nilai-nilai dasar ASN, ada nilai-nilai dasar PNS. Oke, saya ingin Ibu ceritakan secara singkat proses pemilihan isu sehingga muncul judul yang Ibu tulis pada kesempatan ini. Silakan digambarkan secara singkat saja. Ya Pak. Berdasarkan pengalaman saya selama saya bekerja di IGD, saya dapatkan beberapa isu. Kemudian saya dapatkan beberapa isu, ada 3 isu, mulai dari kurangnya pengetahuan pasien tentang alur pelayanan BPJS, kemudian kurangnya pengetahuan pasien diabetes mellitus tentang diet, dan yang terakhir kurangnya kepatuhan perawat dalam pengisian lembar asesmen awal keperawatan. Nah, dari isu-isu tersebut kemudian saya mencari data berdasarkan data rekam medis yang saya ambil secara acak. Dari 30 data rekam medis yang saya ambil itu ada 7 rekam medis yang belum lengkap, kemudian ada 23 rekam medis yang belum lengkap, yang sudah lengkap pengisiannya dari total 30 rekam medis yang saya ambil. Nah, dari fenomena itu saya mengambil kesimpulan bahwa ada kurangnya kepatuhan perawat dalam pengisian lembar asesmen awal keperawatan. Kemudian dari berdasarkan isu tersebut, saya identifikasi kembali dengan menggunakan metode APKL untuk mengetahui bahwa isu-isu yang saya dapatkan tersebut apakah memenuhi syarat APKL atau tidak. Setelah saya dapatkan isu-isu tersebut dengan metode APKL, kemudian saya USG kembali untuk menentukan core issue atau isu utama yang akan saya cari gagasan dan penyebab masalahnya. Nah, dari isu USG saya mendapatkan isu utama atau isu yang saya angkat adalah kurangnya kepatuhan perawat dalam pengisian asesmen awal keperawatan. Demikian Pak, terima kasih. Saya ingin Ibu lebih detail lagi, lebih ditapis lagi kalau bisa menggunakan analisa fishbone. Fishbone, Untuk siapa? apa? Ya. Iya. Karena saya lihat ya. Silakan bagaimana? Siapa? Kemudian dari USG saya mendapatkan isu utama tadi, yaitu kurangnya kepatuhan perawat dalam asesmen awal pasien. Kemudian dari situ saya menentukan penyebab-penyebab dari isu dengan menggunakan teknik mind mapping. Okay. Iya Pak, di mana isu-isu yang saya dapatkan ada 4. Penyebab isu yang saya dapatkan ada 4, yaitu yang pertama, kurangnya motivasi perawat untuk melengkapi asesmen awal keperawatan. Kemudian kurangnya pengetahuan perawat dalam
kurangnya pengetahuan perawat dalam mengisi asesmen keperawatan. Kemudian yang ketiga, kurangnya perhatian dari sesama perawat untuk saling mengingatkan dalam proses pengisian asesmen awal keperawatan. Dan yang terakhir, belum adanya sosialisasi SPO tentang cara pengisian dari format asesmen keperawatan. Dari situ kemudian dari penyebab isu itu kemudian saya mengambil gagasan untuk pemecahan isu atau masalah yang saya ambil, yaitu untuk meningkatkan kepatuhan perawat dalam pengisian asesmen awal keperawatan melalui sosialisasi SPO tentang cara pengisian asesmen awal pasien di ruangan IGD. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Data yang Ibu gunakan data apa tuh? Data itu yang saya ambil sampel secara acak, data rekam medis Pak, rekam medis pasien yang saya ambil secara acak. Oke, jadi kalau ada data-data yang akurat yang Ibu ambil nanti dicantumkan ya, Ya, dalam Pak. ini sumber datanya dari mana. Siap Pak. Maaf Pak, di latar belakang sudah ada, cuman pas di PowerPoint-nya saya tidak cantumkan. Oh, oke, baik. Iya, kasih Pak. Dalam berkonsultasi ya, dalam kegiatan saudara berkonsultasi dengan mentor, Ya. apa nilai-nilai yang Ibu dapatkan? Nilai-nilai dasar PNS yang saya aktualisasikan saat bertemu dengan mentor, yang pertama yaitu akuntabilitas, kejelasan dan transparan, di mana dalam berkoordinasi dengan mentor, saya menjelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan yang akan saya lakukan, sehingga kemudian mentor dapat mengetahui dari tujuan dan maksud kegiatan yang akan saya lakukan. Kemudian nasionalismenya yaitu kerakyatan, di mana saya menghormati masukan dan saran dari mentor sebagai penanggung jawab. Kemudian etika publiknya sopan, bersikap hormat dan terbuka, memberikan salam kepada mentor saat melakukan koordinasi, kemudian bertutur kata yang sopan santun saat menyampaikan pendapat, kemudian mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan mentor kepada saya untuk pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Kemudian komitmen mutu, efektif dan efisien, di mana dengan adanya konsultasi dengan mentor, saya berharap kegiatan yang akan saya lakukan dapat efektif dan efisien yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan mutu di rumah sakit. Kemudian yang terakhir yaitu nilai yang saya aktualisasikan yaitu anti korupsi mandiri, di mana saya saat berkoordinasi dengan mentor, saya secara mandiri, secara individu berkoordinasi tanpa melibatkan pihak lain, dan kemudian tanpa memberikan hadiah atau imbalan kepada mentor untuk memberikan tanggapan atau masukan dan saran untuk kegiatan yang saya lakukan. Demikian Pak, terima kasih. Baik. Nilai-nilai akuntabilitas ya, nilai-nilai aneka yang Ibu ambil itu dari mana Ibu dapatkan? Dari modul Pak. Modul ya? Iya modul. Pak. Bagaimana Ibu meyakinkan saya bahwa itu diambil dari modul? Di modul itu, selain di modul ada nilai-nilai modul yang oleh. Iya Pak, modul saat MOC Pak. MOC ya? Iya Pak. Baik Ibu Vina. Apa keterkaitannya dengan kegiatan anti korupsi pada kegiatan 2 Bu? Coba Ibu jelaskan sedikit. Di mana kegiatan 2 itu adalah persiapan kegiatan sosialisasi yang di tahap kegiatannya yang pertama yaitu membuat materi sosialisasi. Di sana saya mengambil nilai anti korupsi, di mana anti korupsi, kerja keras dan mandiri. Dalam mendesain dan membuat materi, saya melakukannya dengan mandiri tanpa menyusahkan orang lain, bekerja keras dan taat, mengerjakan membuat materi sosialisasi agar materi tersebut dapat tersusun dengan baik. Terima kasih. Baik. Bu
Vina, Ya Pak. saya kira sudah cukup jelas apa yang Ibu sampaikan. Dan dalam penerapan habituasi aktualisasinya itu tidak mendapat hambatan, artinya semua kegiatan tahapan ini dapat terlaksana. Bila mana nanti ada kegiatan yang tidak terlaksana, nanti Ibu cantumkan ya dalam laporan Ya, aktualisasi. ya Pak. Kemudian dasarnya, alasannya apa. Kata-kata kelihatan. Nah, Ya, Pak. terus kemudian nanti untuk seluruh kegiatan saya minta didokumentasikan ya, karena Ya, Pak. kami itu terus melihat tahapan aktualisasinya nanti seperti apa, kegiatannya seperti apa. Jadi mohon nanti dilampirkan ya dalam laporan, apakah berupa dokumentasi apa, foto, gambar ataupun video ya. Siap Pak. Saya kira itu saja Bu Vina, terima kasih atas paparannya dan saya kembalikan kepada Ibu Ini Putu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak penguji atas saran serta tanggapan serta masukannya untuk keberlanjutan aktualisasi yang dilaksanakan oleh Ibu Vina. Dan saya hanya mereview Bu Vina, hanya sekedar mengingatkan bahwa ada beberapa tambahan yang diberikan Bapak penguji tadi. Mudah-mudahan itu menjadi perhatian bagi Bu Vina ya. Dan selamat berjuang. Mudah-mudahan sukses ya. Dan lalu coaching terus, kemudian mentoring, ada disiapkan mentor hebat ya. Jadi itu semua untuk mendukung aktualisasi yang akan dilaksanakan Ibu Vina ke depannya. Terima kasih, Tabe. Kita sama-sama beri aplaus kepada Ibu Vina dalam presentasi ini ya. Terima kasih. Selanjutnya terima kasih banyak Bapak penguji, terima kasih banyak Bapak mentor, Ibu Vina selaku peserta. Tabe, saya kembalikan kepada Ibu evaluator, Ibu Endang. Baik, terima kasih Ibu Coach, Ibu Putu Dewi. Terima kasih untuk Pak penguji dan Bapak mentor serta peserta Ibu Vina. Baik, terima kasih atas paparan.